Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggul Lestari Armansyah dengan NIM S1121048 dari kelas genap jurusan Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Haloleo. Jadi di sini Meet sistem basis data saya akan melakukan presentasi pada mata kuliah ini, sistem basis data. Jadi langsung saja. Untuk materi yang akan dibahas itu yang pertama adalah introduction, di mana introduction ini adalah pengenalan. Lalu yang kedua adalah relational model, yang ketiga kita akan membahas database design, yang keempat adalah relational database design, dan yang terakhir yang akan kita bahas adalah normalisasi. Jadi langsung saja untuk materi yang pertama, kelemahan sistem file untuk menyimpan data. Jadi yang pertama itu ada redundansi dan inkonsistensi. Jadi informasi yang sama dalam file yang akan berbeda, kesulitan dalam mengakses data. Kemudian perlu menulis program baru untuk setiap tugas baru isolasi data. Untuk masalah integritas, kendala integritas misalnya saldo akun lebih besar dari 0, jadi menjadi terkubur secara eksplisit. Terus sulit untuk mendapatkan batasan baru atau ubah yang sudah ada. Kelemahan sistem berkas untuk menyimpan data atau lanjutan, yang pertama adalah otomasitas pembaruan, di mana pembaruan keadaan tidak konsisten. Lalu ada masalah keamanan, di mana sulit untuk menyediakan beberapa akses pengguna. Lalu akses bersamaan, di mana jika tidak terkontrol dapat menyebabkan inkonsistensi. Jadi solusinya itu ada pada sistem basis data. Nah, di sini kita harus mengetahui apa sih sistem basis data itu. Jadi basis data atau database adalah sebuah koleksi dari data yang saling berelasi, di mana data tersebut disimpan pada komputer sedemikian hingga sebuah program komputer dapat berinteraksi dan menggunakan data yang disimpan tersebut untuk menyelesaikan masalah ataupun menjawab pertanyaan. Data perlu disimpan dalam suatu database untuk keperluan penyediaan informasi lebih lanjut. Database Management System atau DBE atau lebih disingkatnya itu DBMS, berisi informasi tentang perusahaan tertentu, di mana yang pertama adalah kumpulan program untuk mengakses data, dan yang kedua adalah lingkungan yang nyaman dan efisien untuk digunakan. Aplikasi database itu yang pertama adalah perbankan, maskapai, penerbangan, universitas, penjualan, manufaktur, dan lain-lain. View of data, jadi yang ini view level, yang ini view 1, yang ini view 2, titik-titik, dan view seterusnya. Lalu ini logical level dan physical level. Kita langsung lanjut ke relation model. Jadi relation model itu semua data disimpan dalam berbagai tabel. Jadi contoh data tabular dalam model relational. Nah, yang ini namanya kolom, yang ini namanya baris. Jadi yang ini namanya kolom, yang ini menuju ke bawah ini namanya baris. Data definition language atau lebih disingkat DDL, notasi spesifikasi untuk mendefinisikan skema database. Jadi ini untuk contohnya, yang ini ID itu adalah char, yang ini name itu varchar, dep name itu varchar, yang ini salary itu numerik. Jadi compiler DDL ini menghasilkan satu set satu set tempat tabel yang disimpan dalam kamus data. Jadi kamus data itu berisi metadata, yaitu data tentang data.
misalnya itu skema basis data, kendala integritas. Kunci utama itu ada di ID. ID secara unik mengidentifikasi instruktur. Misalnya itu otorisasi, jadi siapa yang dapat mengakses. Data Manipulation Language atau DML, yaitu bahasa untuk mengakses dan memanipulasi data yang terorganisir dengan model data yang sesuai. Jadi DML itu juga dikenal dengan sebagai bahasa query. Dua kelas bahasa, terdiri atas dua kelas bahasa, murni digunakan untuk membuktikan properti tentang komputasi daya dan untuk pengoptimalan. Jadi itu pengoptimalan. Jadi itu ada aljabar relasional, kalkulus relasional tuple, kalkulus relasional domain, terus juga komersial digunakan dalam sistem komersial. Jadi SQL adalah bahasa komersial yang paling banyak digunakan. Di sini kita akan membahas SQL. Jadi bahasa komersial yang paling banyak digunakan itu kan SQL, bukan bahasa jadi SQL itu bukan bahasa yang setara dengan mesin Turing untuk dapat menghitung fungsi kompleks. SQL biasanya tertanam dalam beberapa bahasa tingkat yang lebih tinggi. Program aplikasi umumnya mengakses database melalui salah satu dari ekstensi bahasa untuk memungkinkan SQL tersemat. Terus juga antarmuka program aplikasi, misalnya ODBC atau JDBC yang memungkinkan query SQL untuk dikirim ke database. Yang kedua, materi yang akan kita bahas adalah relational model. Nah, kita harus tahu dulu apa itu relational model. Jadi model data relational adalah suatu model basis data yang menggunakan tabel dua dimensi yang terdiri atas baris dan kolom untuk menggambarkan sebuah berkas data. Jadi ini contohnya dari relasi. Yang ini merupakan atribut. Jadi atribut itu ada di kolom. Yang ini itu barisnya. Atribut type. Jadi atribut type itu himpunan nilai yang diperbolehkan untuk setiap atribut disebut domain dari atribut. Nilai atribut biasanya harus atomik. Jadi atomik itu tak terpisahkan. Nilai khusus 0 adalah anggota dari setiap domain. Diindikasikan bahwa nilainya tidak diketahui. Nilai 0 menyebabkan komplikasi dalam definisi banyak operasi. Apa itu case? Key dapat dipahami sebagai tanda pengenal untuk mengidentifikasi sebuah baris di dalam tabel. Artinya masing-masing baris data pasti dan harus memiliki tanda pengenalnya sendiri. Jadi key dapat diibaratkan seperti nomor induk kependudukan atau NIK untuk masyarakat Indonesia atau nomor induk mahasiswa atau NIM untuk para mahasiswa. Selain itu, key juga berperan sebagai penghubung antar tabel. Nah, untuk jenis-jenis key itu yang pertama adalah primary key, tanda pengenal yang ditetapkan untuk suatu tabel. Jadi ini contohnya untuk primary key. Kalau yang kedua adalah foraging key, untuk menjalankan fungsi kedua dari key dalam database, yakni sebagai penghubung antar tabel. Ini contohnya untuk ini. Yang ini contohnya untuk foraging key. Ini contoh gambarnya, tabelnya. Untuk skemanya itu seperti ini. Jadi yang ini merupakan
atributnya. Untuk atribut itu kan ada key ya, jadi yang ini key. Relational query language. Jadi bahasa query relasional itu menggunakan aljabar relasional untuk menghentikan permintaan pengguna dan menginstruksikan DBMS untuk mengeksekusi permintaan tersebut. Ini adalah bahasa yang digunakan pengguna untuk berkomunikasi dengan database. Bahasa query relasional ini bisa prosedural atau non-prosedural. Jadi operasi pemilihan baris atau tuple itu ini contohnya. Relational R. Natural join. Jadi natural join itu memberikan hasil berdasarkan kolom dengan nama yang sama dan tipe data yang sama yang ada pada tabel yang akan digabungkan. Jadi seperti ini contohnya. Seperti ini. Untuk melakukan natural join harus ada kolom dengan nama dan tipe yang sama, terus juga kolom ID sama untuk kedua tabel. Oleh karena itu dimungkinkan untuk menggabungkan kedua tabel secara alami seperti ini. Jadi untuk materi ketiga yang akan kita bahas kali ini adalah database design. Entity relationship model. Jadi desain proses itu terdiri atas modeling, constraint, terus IR diagram, design issue, weak entity set, extend IR fitur, terus juga design of the bank database, reduction to relation schema, database design, terus juga UML. Fase mendesain database. Yang pertama itu mengkarakterisasi sepenuhnya kebutuhan data calon pengguna database. Yang kedua, perancang memilih model data dan dengan menerapkan konsep model data yang dipilih. Fase yang ketiga, memutuskan skema database. Yang keempat, atribut yang keempat itu atribut apa yang harus kami catat dalam base data. Jadi dia itu harus kita tahu dulu atribut apa saja yang akan dimasukkan di database-nya nanti. Lalu fase yang kelima, skema hubungan apa yang harus kita miliki dan bagaimana. Jadi kita harus tahu dulu skema hubungan yang akan kita miliki, terus juga nanti itu bagaimana yang akan kita hubungkan skemanya di database nanti. Lalu yang fase yang keenam, memutuskan tata letak fisik base data. IR diagram. Jadi diagram IR biasanya berhubungan langsung dengan diagram data flow untuk menampilkan konten data store. Ketiga hal tersebut dapat membantu memvisualisasikan bagaimana data saling terhubung dan berguna untuk mengonstruksi basis data relasional. Jadi komponen penyusun dari IR diagram itu yang pertama adalah entitas. Kumpulan objek yang dapat yaitu kumpulan objek yang dapat diidentifikasikan secara unik atau saling berbeda. Yang kedua adalah atribut. Setiap entitas pasti mempunyai elemen yang disebut atribut yang berfungsi untuk mendeskripsikan karakteristik dari entitas. Yang ketiga adalah relasi. Relasi ini kan hubungannya, hubungan antara sejumlah entitas yang berasal dari himpunan entitas yang berbeda, itu disebut dengan relasi. Yang keempat adalah garis. Garis yang menghubungkan antar atribut untuk menunjukkan hubungan entitas pada diagram IR. Relasi. Jadi relasi itu yang pertama adalah one to one. Jadi relasi itu kan itu penghubung. Kalau kata lainnya one to one. Seperti yang ini contohnya.
sebuah entitas di A diasosiasikan dengan paling banyak satu entitas di B, dan sebuah entitas di B diasosiasikan dengan paling banyak satu entitas di A. Lalu yang kedua adalah one to many. Seperti yang ini contohnya. Entitas di A, yang ini di A dikaitkan dengan sejumlah atau 0 atau lebih entitas di B. Jadi seperti ini. Namun entitas di B dapat dikaitkan dengan paling banyak satu entitas di A. Kalau many to one, seperti yang ini, many to one, entitas di A yang ini, entitas di A diasosiasikan dengan paling banyak satu entitas di B. Jadi itu hanya satu entitas di B. Namun entitas di B, yang di B-nya itu dapat diasosiasikan dengan sejumlah 0 atau lebih di entitas A. Ini kebalikannya dari ini yang tadi. Selanjutnya adalah many to many, yang seperti ini. Satu entitas di A dikaitkan dengan sejumlah atau lebih di entitas B. Jadi dia bisa lebih dari satu. Begitu juga sebaliknya, entitas di B itu dikaitkan dengan sejumlah 0 atau lebih di entitas A. Relationship set advisor. Jadi seperti ini relationship set advisor. Yang ini instruktur, yang ini student. Seperti ini contohnya. IR diagramnya seperti ini tadi. Kita dapat melihat sendiri di gambar. Yang ini adalah garis, yang ini adalah atribut, yang ini tuh relasi-relasinya, penghubung. Jadi itu bisa saja one to one, many to one, many to many, atau one to many. Materi yang keempat yang kita akan bahas yaitu relational database design. Jadi apa itu relational database? Sebuah database relational mengatur data dalam tabel atau relasi. Sebuah tabel terdiri dari baris dan kolom. Baris juga disebut record atau tuple. Kolom juga disebut bidang atau atribut. Desain basis data lebih merupakan seni dari sains karena kita harus membuat banyak keputusan. Database biasanya disesuaikan agar sesuai dengan aplikasi tertentu. Tidak ada dua aplikasi yang disesuaikan sama, dan karenanya tidak ada dua database yang sama. Pedoman biasanya dalam hal yang tidak boleh dilakukan dari apa yang harus kita lakukan disediakan dalam membuat keputusan desain ini, tetapi pilihan pada akhirnya ada di tangan kita. Untuk langkah-langkahnya itu yang pertama adalah kita tentukan dulu tujuan database. Jadi kita harus analisis kebutuhan. Yang kedua adalah kumpulkan data atau dalam tabel dan tentukan kunci utama. Yang ketiga adalah buat hubungan antar tabel. Yang keempat, sempurnakan dan normalisasikan desain yang telah kita buat. Lalu untuk contoh kasus basis data perhotelan, contohnya itu entitas dan atribut. Itu seperti pelanggan. Pelanggan itu kan nama, nomor HP, terus alamat rumah. Contohnya juga itu entitas dan atributnya itu kamar, nomor kamar, tipe kamar, harga kamar, kan itu unik. Maksudnya itu nomor kamar, tipe kamar itu kan
tidak ada samanya ya. Terus untuk fasilitas itu ada jenis fasilitasnya, pelayanan hotelnya, kapasitas hotelnya. Contoh kasus, jadi untuk basis data perhotelan itu contohnya IR diagramnya itu di sini ada atributnya, pelanggan, kamar, dan atribut itu dan fasilitas. Ini atribut identitas juga ya. Lalu itu ada nama, untuk di pelanggan itu ada nama, nomor HP, dan alamat rumah. Untuk yang di kamar itu ada nomor kamar, tipe kamar, dan harga kamar. Untuk fasilitas, jenis fasilitas, pelayanan hotel, dan kapasitas hotel. IIR diagramnya seperti ini. Jadi ini kita hubungkan dengan untuk kamar terhubung ke pelanggan, jadi one to many. Untuk materi yang kelima yang saya akan bahas di sini adalah normalisasi. Jadi langsung saja, apa itu normalisasi? Normalisasi merupakan sebuah teknik logical design dalam sebuah basis data untuk mengelompokkan atribut dari berbagai entitas dalam sebuah relasi, sehingga membentuk struktur relasi yang baik tanpa redundansi atau pengulangan data, serta sebagian besar ambiguity bisa dihilangkan. Normalisasi database adalah sebuah proses pengelompokan atribut data yang membentuk entitas sederhana, non-redundan, fleksibel, dan mudah beradaptasi, sehingga dapat dipastikan bahwa database yang dibuat berkualitas baik. Normalisasi database terdiri dari banyak bentuk. Dalam ilmu basis data ada setidaknya 9 bentuk normalisasi yang ada, yaitu yang pertama adalah 1NF, 2NF, 3NF, EKNF, BCNF, 4NF, 5NF, DKNF, dan yang terakhir adalah 6NF. Tahapan untuk melakukan normalisasi, yang pertama adalah bentuk tidak normal, yang kedua adalah 1NF atau first normal form, yang ketiga ada 2NF, yang keempat adalah 4NF. Jadi untuk penjelasan yang pertama, bentuk tidak normal. Jadi bentuk tidak normal atau unnormalized merupakan kumpulan data yang direkam tidak ada keharusan dengan mengikuti suatu format tertentu. Pada bentuk tidak normal terdapat repeating group atau pengulangan grup, sehingga pada kondisi ini data menjadi permasalahan dalam melakukan manipulasi data atau insert, update, dan delete, atau biasanya disebut dengan anomali. Jadi ini contohnya, tidak perlu mengikuti atau tidak diharuskan untuk mengikuti suatu format tertentu. Untuk penjelasan yang kedua adalah 1NF. 1NF ini mensyaratkan beberapa kondisi dalam sebuah database. Jadi berikut adalah fungsi dari bentuk normal pertama ini. Yang pertama adalah menghilangkan duplikasi kolom dari tabel yang sama. Yang kedua adalah buat tabel terpisah untuk masing-masing kelompok data terkait dan mengidentifikasi setiap baris dengan kolom yang unik atau primary key. Jadi seperti ini contohnya. Kode barangnya itu S20, nama barangnya itu Adidas, Vans itu kodenya S21, S22. Nah, Pladeo itu kodenya S22 dan Nevada kodenya adalah S23. Untuk kode barangnya sini Adidas itu sneaker, Vans itu canvas, Pladeo itu teplek, dan Nevada itu high heels. Warna barang di sini ada tertera, ukuran barang juga, dan jumlah barangnya. Yang selanjutnya adalah 2NF. Jadi syarat untuk menerapkan normalisasi bentuk kedua ini adalah data telah dibentuk dalam 1NF
Terus untuk beberapa fungsi normalisasi 2NF itu yang pertama adalah menghapus beberapa subset data yang ada pada tabel dan menempatkan mereka pada tabel yang terpisah. Lalu yang kedua adalah menciptakan hubungan antar tabel baru dan tabel lama dengan menciptakan foreign key. Yang ketiga adalah tidak ada atribut dalam tabel yang secara fungsional bergantung pada kandidat key tabel tersebut. Jadi seperti ini contohnya 2NF untuk data-data yang dibutuhkan itu seperti ini, tertera di dalam tabel. Jadi ini tabel nama barangnya, yang ini tabel ukuran barangnya. Jadi dia dipisah. Lalu yang ketiga adalah 3NF. Pada 3NF tidak diperkenankan adanya partial transitive dependency dalam sebuah tabel. Transitive dependency biasanya terjadi pada tabel hasil relasi atau kondisi di mana terdapat 3 atribut A, B, C. Kondisinya adalah A, B, dan B, C. Jadi C dikatakan sebagai transitive dependency terhadap A melalui B. Jadi intinya itu pada 3NF ini jika terdapat suatu atribut yang tidak bergantung pada primary key tapi bergantung pada field yang lain, maka atribut-atribut tersebut perlu dipisah ke tabel baru. Jadi ini tabel nama barang, tabel ukuran barang, dan ini tabel model barang. Seperti ini sudah tertera pada tabel. Sekian presentasi dari saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.